Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Adisti Aulia Ananda. Jadi di sini saya akan menjelaskan bagaimana menggunakan PowerPoint interaktif yang sudah saya buat mengenai pelajaran matematika yaitu lingkaran. Oke, jadi sebelum saya mengoperasikan PowerPoint ini, saya juga akan menjelaskan bagaimana membuat PowerPoint interaktif menggunakan hyperlink. Oke, baiklah, di sini sudah ada PowerPoint interaktifnya. Jadi sebelumnya saya sudah buat mengenai lingkaran dan saya menggunakan hyperlink di sini. Nah, kalau kita lihat sebelum kita slideshow, di sini ada beberapa tombol ya yang nanti juga bisa diklik dan bisa menuju ke laman yang akan dituju. Ini slide keduanya dan slide ketiganya. Jadi untuk membuat PowerPoint interaktif itu kita juga membutuhkan slide yang nggak sedikit gitu, karena kita akan menuju ke laman-laman yang memang oke, baiklah, jadi sini sudah ada PowerPoint interaktifnya. Nah, jadi membuat PowerPoint interaktif ini kita membutuhkan tidak sedikit dari slide gitu. Kenapa? Karena ada link-link yang akan kita klik dan akan menuju ke sana gitu. Terus kalau di sini saya punya berapa slide ya? Saya punya 35 slide ya, 35 slide termasuk finishing, termasuk slide terakhir gitu. Tapi di sini masing-masing slide kita mempunyai hyperlinknya yang akan kita tuju. Nah, jadi sebelum saya mau operasikan, saya akan menjelaskan terlebih dahulu bagaimana kita bisa menggunakan hyperlink ini pada PowerPoint gitu. Ya, misalnya ya. Nah, jadi di sini sudah tertampil PowerPoint interaktif yang saya buat. Nah, di sini saya ada 35 slide ya, karena membuat PowerPoint interaktif itu kita butuh banyak slide. Dan 35 slide ini masih PowerPoint yang simpel. Jadi saya buatnya PowerPoint yang simpel aja dulu. Karena saya juga ingin menjelaskan bagaimana sih menggunakan hyperlink pada PowerPoint itu. Nah, kalau kita slideshow kan, nah, kan tampilannya seperti ini ya. Nah, kalau kita menuju ke main menu di sini ada tanda tangan. Nah, tangan di sini itu berarti kita bisa klik gitu. Berarti ada hyperlinknya. Nah, langsung slide-nya itu berubah lagi. Nah, di sini ada 5 hyperlink lagi, yaitu ada pengertian dari lingkaran, ada contoh soal, ada unsur-unsur, latihan soal, dan yang terakhir itu exit. Exit berarti selesai ya. Nah, di kiri bawah saya juga meletakkan hyperlink back sama next. Jadi kalau nggak mau langsung ke hyperlinknya, nggak mau langsung ke laman yang dituju, kita bisa back ke laman sebelumnya ataupun nanti ke laman selanjutnya seperti itu. Misalnya ya, kalau kita klik next, nah yang keluar itu pengertian lingkaran dulu. Sama kalau kita klik di pengertian. Nah, seperti itu. Ya, ada pengertian lingkaran. Terus kalau kita mau back lagi boleh, kita ke main menunya. Gitu. Tapi kalau dari pengertian terus kita mau back ke main menu juga bisa. Jadi di sini fungsinya itu untuk back sama next, slide sebelumnya dan slide sesudahnya aja. Coba kita back lagi ke main menu. Kita ke unsur-unsur. Nah, jadi unsur-unsur lingkaran nih kan terbagi menjadi 8 ya. Saya bagi juga menjadi 2. Jadi di sini saya juga meletakkan hyperlinknya. Ada definisi dan ada rumus gitu. Misalnya nih, saya klik definisi. Nah, di definisi lagi itu terbagi menjadi beberapa. Ada 8 tadi kan. Nah, kalau kita klik misalnya pusat lingkaran, keluarlah dia definisi dari pusat lingkaran tersebut. Terus kalau mau kembali ke unsur-unsur, kita bisa klik di sini. Mau ke main menu bisa di sini atau kita kembali ke definisi. Nah, jadi kalau ke definisi ini adalah definisi dari keseluruhan. Kita klik ya. Nah, kembalinya ke sini, ke laman ini. Tapi kalau dari pusat lingkaran, kita klik unsur-unsur, maka kembali ke sini. Gitu. Jadi lingkarannya terbagi beberapa unsur seperti ini. Kembali lagi ke definisi sama rumus. Oke. Nah, kalau kita klik rumus sama seperti tadi ya, ada beberapa bagian rumus lingkaran. Misalnya di diameter. Nah, diameter nggak lagi definisi,
tapi langsung ke rumus gitu. Terus misalnya kita balik lagi ke rumus ya, kita mau buka rumus joining, nah langsung keluar rumus joining itu apa gitu. Oke, misalnya kita exit dulu ya, kita exit, ini dia langsung ke halaman ini gitu. Jadi saya exitnya nggak exit langsung dari PowerPoint, tetap di PowerPoint-nya, namun kalau di laman exit kita bisa kembali ke main menu awal. Nah, seperti itu. Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan juga bagaimana cara membuat hyperlink di PowerPoint. Misal nih saya ada slide pertama yang masih kosong ya, masih ada blank slide. Nah, di sini sebelumnya saya ke menu shape. Shape ada di insert, kita pilih misalnya yang bentuk oval. Nah, kita gambar di sini oval. Nah, ini fungsinya, ini bisa sih pakai shape yang lain, tapi saya lebih tertarik kalau tombol itu pakai shape oval. Nah, shape oval ini bisa kita jadikan hyperlink ke laman yang ingin kita tuju. Misalnya ya, di sini saya akan menulis biodata, berarti edit text kan? Edit text misalnya biodata. Nah, sini udah ada tulisan biodata. Nah, sebelum kita menjadikan hyperlink, kita tambahkan lagi new slide. Nah, PPT saya ini menggunakan PPT 2007 karena menurut saya PPT 2007 ini penggunaannya masih lebih mudah ya. Terus, nah misalnya di slide kedua saya tulis nama ya. Misalnya kita pakai bullets. Di sini misalnya nama. Nah, nama saya misalnya Adisti. Terus tempat tanggal lahir saya misalnya di Tanjung Pinang 21 Juni 2000. Dah, gitu aja. Jadi di sini adalah biodata saya. Nah, tadi di laman pertama kita mau klik ke biodata, berarti mau ke slide kedua kan? Nah, maka di hyperlink ini kita klik di tombolnya ya. Kita bisa klik di teksnya, kita juga bisa klik di tombolnya. Kalau saya langsung di tombolnya aja, kita klik kanan, nanti keluar tuh ada cut, copy, edit text sama hyperlink. Nah, hyperlink ini kita klik. Untuk bisa menuju ke slide kedua, kita pilih yang place in this document. Nah, seperti itu. Di slide titlesnya kan ada slide 1 sama biodata. Kita pengen yang hyperlinknya ini ke biodata, maka kita ke biodata seperti ini. Kita klik OK. Nah, gitu ya. Bagaimana dia bisa bekerja? Kita harus slideshow kan dulu. Slideshow, diklik slideshow. Nah, di sini otomatis nanti panahnya berubah. Gitu. Udah panahnya berubah, kita klik. Nah, ini sudah deh. Biodata namanya saya begitu. Kalau mau ditambah hyperlinknya lagi yang lain boleh terserah. Nah, itu cara pembuatannya ya. Terus kita kembali ke punya saya yang udah saya buat. Di sini saya sudah kembali ke slide saya. Jadi saya akan menjelaskan salah satu hyperlink yang sudah saya buat. Saya di sini ada main menu, kita klik main menu. Kita misalnya menuju ke pengertian. Nah, jadi ada pengertian lingkaran. Lingkaran adalah tempat kedudukan titik-titik berjarak sama terhadap titik tertentu. Nah, udah tahu ya, ini bisa dibaca sendiri. Berarti dari main menu kita bisa menuju ke pengertian dari lingkaran. Dan saya mau back lagi ke main menu. Cut. Oke, jadi di sini saya sudah kembali ke PowerPoint saya. Di sini ada hyperlink main menu, kita klik. Saya mau menuju ke pengertian. Nah, pengertian lingkaran adalah tempat kedudukan titik-titik yang berjarak sama terhadap titik tertentu. Titik tertentunya dinamakan pusat lingkaran dan jarak tertentu dinamakan jari-jari lingkaran tersebut. Nah, dari pengertian, saya mau back ke main menu lagi. Saya mau ke unsur-unsur. Nah, saya mau buka satu-satu dulu ya. Definisi, saya definisi dari pusat lingkaran tadi. Udah tahu ya, ini pusat lingkarannya. Lalu saya mau kembali ke definisi lagi. Saya mau buka jari-jari. Jari-jari lingkaran itu apa sih? Nah, bisa dilihat di sini. Terus saya mau balik lagi definisi dari diameter. Nah, diameter adalah ini. Dengan garis yang sama besar ya. Sama besar, membagi lingkaran sama besar. Baik ke definisi, saya mau ke tali busur. Nah, tali busur adalah seperti ini ternyata. Ya. Jadi ini tali busurnya.
sepanjang ini adalah tali busurnya gitu. Baik lagi ke definisi, saya mau Oke, ini saya ke busur lingkaran. Oh, jadi seperti ini. Busur lingkaran adalah ininya loh. Tuh. Ini adalah busur lingkaran. Ya. Lalu ke definisi lagi saya. Jadi apotema ini kan adalah garis ya, garis tengah ini, ya merah ini. Kalau kita bagi lagi, dia kan bentuknya segitiga ya. Jadi bisa dibilang apotema ini sama dengan tingginya segitiga gitu. Terus kita back ke definisi. Saya mau ke tembereng. Kita lihat di tembereng. Nah, jadi kan tembereng adalah daerah dalam lingkaran dibatasi oleh sebuah tali busur lingkaran. Jadi kalau tadi apotema adalah tinggi ini ya, tembereng ini sisanya. Nah, ini. Yang di bawahnya itu adalah tembereng. Nah, udah tahu nih kan definisi-definisi dari bagian lingkaran. Kita kembali ke unsur-unsur. Kita mau tahu bagaimana menyelesaikan bagian-bagian lingkaran tersebut dengan rumus-rumusnya. Jadi kita ke hyperlink rumus. Yang pertama, misalnya ada pusat lingkaran. Nah, karena pusat lingkaran adalah titik tengah, maka dia nggak punya rumus. Gitu. Ya, kita back lagi ke rumus. Saya mau coba misalnya diameter. Nah, diameter itu adalah D sama dengan 2 kali R. Nah, keterangan diameter kan ini tadi, yang tengahnya ya, garis tengahnya. R itu adalah jari-jari. Jari-jari adalah setengahnya dari diameter. Gitu. Jadi R adalah jari-jari. 2 kali jari-jari itu sama dengan diameter. Jadi dia simetris gitu ya. Kalau kita ke jari-jari itu sama. R sama dengan diameter dibagi 2. Gitu. Ini jari-jarinya. Nah, ini adalah setengah bagian dari diameternya. Terus kita tadi mau ke misalnya ke ini ya, tali busur deh. Nah, panjang tali busur ini ada AOB ya, misalnya ada AOB. Jadi panjang busur AB ini kan panjang busur nih, tali busur ya. Itu adalah sudut pusat lingkaran kita berapa? Sudut pusatnya berapa? Ini alfa per 360 sudut keseluruhannya dikali keliling lingkaran. Kenapa dikali keliling lingkaran? Karena tali busur adalah bagiannya di luar gitu. Jadi berkaitan dengan kelilingnya lingkaran. Seperti itu. Next, saya mau ke apotema. Nah, yang seperti saya bilang sebelumnya, apotema itu sama dengan tinggi segitiga. Jadi kalau mau mencari apotema, kita harus cari dulu bagian dari segitiga ini. Gitu. Nanti ada di contoh soal. Lalu misalnya ke tembereng. Nah, luas tembereng ini ada COD ya. Misalnya ini temberengnya. Jadi, luas tembereng CD, kan CD nih. Nah, itu sama luas juring COD dikurang luas segitiganya OCD. Sama kan? Jadi luas keseluruhan dikurang segitiga. Nah, jadi luas juring itu apa? Di sini ada rumusnya. Kalau yang belum. Nah, jadi luas juring kita bisa ke sini ya. Nah, itu tadi. Di sini ada AOB ya, diketahuinya ada AOB. Jadi juring itu seperti ini. Nah, gitu ya. Kalau kita tarik garis di sini, itu bisa menjadi segitiga sama tembereng. Nih, segitiga sama tembereng. Itu juring. Jadi juring itu keseluruhannya. Nah, luas juring AOB yang ini yang diarsir adalah sudut pusatnya. Misalnya sudut pusatnya diketahui O ya, atau alfa deh. Nah, gitu. Per 360 itu sudut keseluruhan dikali luas lingkaran. Nah, yang tadi kalau kita kembali ke tali busur itu kan keliling lingkaran. Kenapa juring ini luas lingkaran? Karena dia yang diketahui ya luas gitu. Karena luas berarti dia berkaitan dengan luas lingkaran di dalamnya. Seperti itu. Atau bisa juga luas juring AOB ini sama dengan alfa per 360 dikali PR kuadrat. Karena luas lingkaran adalah PR kuadrat. Nah, ini ya. Sini ada rumus luas. Rumus luas itu PR kuadrat. Ini luas lingkaran nih seluruhnya. Ya. Pi di sini diketahui bisa 3,14 atau 22/7. Kita langsung aja juga ada keliling lingkaran. Nah, keliling lingkaran itu pi kali D. Jadi 22/7 kali tadi dikali sama diameternya gitu.
atau pi kali 2R, itu kelilingnya. Ya, saya mau balik lagi. Saya mau ke main menu. Di main menu saya mau kasih contoh soal. Ada 2 contoh soal dan pembahasan. Yang nomor 1, kita klik yang nomor 1. Oke, jadi di sini perhatikan gambar lingkaran di samping. Ini ada lingkaran dengan titik A, B, C, D. Nah, gitu. Apabila panjang busur AB, tadi kita udah tahu ya panjang busur AB, ini adalah 33 cm dan luas juring COD-nya, juring kan keseluruhan ya. Misalnya tengah-tengah O, COD. Nah, jadi keseluruhannya itu adalah 924 cm kuadrat. Oke, dan luas COD, luas juring COD 924 cm kuadrat. Misalnya O di tengah ya, berarti COD keseluruhan. Tuh, tentukanlah A panjang busur CD, panjang busur, berarti ini kan. Nah, terus yang B luas juring AOB, AOB luas juringnya berarti keseluruhan, dan C adalah luas tempereng CD. Temperengnya mana? Sisa ini kan. Nah, oke, dari sini kita bisa klik ada pembahasan A, B, sama C. Misal kita mau ke A dulu. Oke, kita klik yang A. 1A, panjang busur. Kan kita tahu kalau panjang busur tadi, kalau lebih mudahnya ya, karena di sini diketahui adalah sudut ya, perbandingan sudut. Kita pakai perbandingan sudut kalau diketahuinya. Karena di sini udah ada 2 sudut yang diketahui, jadi lebih mudah pakai perbandingan sudutnya. Nah, gitu ya. Misalnya garis AB nih, panjang busur AB per panjang busur CD itu sama dengan sudut si AOB per sudut COD. Itu sama perbandingannya. Maka kalau kita mau cari panjang busur CD, itu tinggal dibalik aja ya. CD-nya ke atas, maka sudut COD per sudut AOB, jadi kebalik ya, dikali panjang busur AB. Nah, seperti itu. Nah, CD itu sudut COD diketahui 60 derajat ya, 60 derajat per 45 derajat dikali panjang busurnya berapa? Tadi diketahui 33 kan, 33 cm. Nah, udah kita operasikan, dapatlah bahwa panjang busur CD adalah 44 cm. Nah, itu pembahasan yang 1A. Kalau kita mau ke 1 lagi, kita bisa klik ini atau bisa klik back, tapi saya lebih suka klik yang ini 1. Nah, jadi di 1 itu kembali lagi ke halaman ini itu ya, mana 1 nih. Terus kita mau ke yang B, panjang juring AOB. Nah, yang B itu adalah luas juring AOB. Oke, kita langsung ke pembahasan yang B. Nah, muncul deh 1B itu luas juring AOB ya. Karena ada 2 sudut tadi, maka ini soalnya gampang ya, karena ada 2 sudut, maka kita bisa pakai perbandingan sudutnya. Luas juring si AOB, nah AOB nih per COD, kita pakai perbandingan sudut AOB per sudut COD gitu. Berarti kalau kita mau cari yang luas juring AOB itu tinggal dibolak-balik aja ya. Dapatnya karena di sini misalnya alfa ya, misalnya alfa nih. Yang diketahui alfa kan per 360 dikali PR kuadrat karena dikali sama luas lingkaran. Nah, luas juring AOB yang kita ketahui itu sama dengan sudut AOB per sudut COD dikali luas juring COD. Nah, luas juring AOB itu 45 ya, 45 per 60 dikali 924. Dimana dapatnya 924 itu sudah dari keterangan soal. Didapatlah 693 cm kuadrat. Boleh dicari sendiri kalau masih nggak percaya sih. Dan yang terakhir kita akan masuk yang ke C ya. C itu luas tembereng CD. Ini agak panjang ya, karena tembereng itu kan ininya kita harus cari dulu segitiganya, terus kita harus dikurangin sama si luas juring tadi gitu. Nah, jika diperhatikan dengan sudut 60 derajat, maka panjang OC, ini OC, sama dengan OD dan sama dengan CD. Itu adalah jar-jar lingkaran. Karena di sini sudutnya 60. Kan kalau 60 kalau segitiga ya, maaf. Kalau segitiga itu kan sudut
penuhnya itu 180 derajat. Nah, diketahui satunya ini 60. Berarti otomatis di sini juga sama kan? Karena 60 kali 3 180. Oke, otomatis sama. Untuk mencari jari-jarinya, gunakan perbandingan sudut mencari keliling, kemudian cari jari-jari. Jadi kita sudutnya digunakan dulu, terus cari kelilingnya, baru dapatlah nih si jari-jarinya. Nah, pertama itu kita cari dulu panjang busur. Panjang busur CD per keliling lingkaran itu adalah 60 per 360. Jadi kalau keliling lingkaran adalah panjang busur CD dikali 360 per 60. Keliling lingkaran tadi kan panjang busur CD 44 ya, dikali 6. 6 dari mana? 360 bagi 60. Jadi keliling lingkaran itu rumusnya kan 2πr. 2πr sama dengan 44 dikali 6. Dapatlah PR-nya 132. Oke, tadi sebelumnya sudah dijelasin kalau pi itu bisa pakai 3,14 atau pakai 22 per 7. Maka di sini pakai aja 22 per 7 karena bisa dibagi sama 132. Nah, kalau dibagi dapatnya R sama dengan 42 seperti ini. Terus setelah tahu R-nya, nah tentukan tinggi segitiga dengan Pitagoras. Kita kembali sini. Misalnya di sini 42, 42. Berarti kalau tengah-tengah bagi 2 jadinya 21. Nah, pakailah Pitagoras seperti ini, ya. Udah dipakai Pitagoras, dapatlah T sama dengan 21 akar 3. Berarti luas segitiga OCD-nya itu setengah dikali 42 ya, 42 tuh dikali 21 akar 3, setengah kali alas kali tinggi gitu ya. Alasnya kan 42 kali tingginya, dapatlah 441 akar 3. Nah, luas temberengnya berapa? Luas tembereng itu tadi kan luas juring dikurang sama luas segitiga OCD. Luas juringnya 924. Luas segitiga OCD 441 akar 3. Karena ini nggak bisa dioperasikan menjadi bilangan bulat, maka dibuat aja seperti ini, nggak apa-apa gitu. Kembali, misalnya nomor 1 udah selesai ya, kembali ke soal. Nah, karena di sini ada contohnya 2 aja, tapi kita udah kerjain 1 ya, berarti satu laginya kira-kira seperti itu. Nah, lalu kita mau back ke main menu lah ya, kan tadi udah ke contoh soal. Kita tengok latihan soalnya. Latihan soalnya lebih gampang dari contoh soal sih, jadi bisa dikerjakan sendiri. Ada 2 juga, kita lihat. Yang pertama itu di sini kita kasih lingkaran ya. Dari lingkaran di samping diketahui diameternya 20. Diameternya 20. Dan sudut AB adalah 60 derajat. Hitunglah yang pertama panjang apotema, yang kedua luas tembereng. Tadi udah tahu ya, kalau ini 60 derajat bagaimana pengerjaannya, dia pasti sama nih di 3 sisi ini gitu. Terus kita back lagi ke soal yang nomor 2 misalnya. Kita klik di cut. Nah, kalau kita mau ke yang nomor 2 itu kita bisa back ke latihan soal. Dari nomor 1 nomor 2 kita mau lagi ke nomor 2. Nah, seperti ini. Jadi lingkaran samping masih tetap sama seperti tadi, 60 derajat. Panjang AB adalah 30. Tentukan keliling dan luas lingkaran. Gampang kan? Nah, jadi latihan soalnya saya berikan lebih gampang daripada contoh soal tadi. Dan kalau misalnya masih mau lihat bagaimana sih pengerjaannya, kita bisa lihat di main menu lagi. Oh, saya masih lupa nih caranya gimana. Tengok di contoh soal seperti itu. Nah, kalau misalnya udah bosan ngotak-ngatik, udah tahu semuanya, udah paham, kita bisa exit. Ada tombol exit. Sebenarnya di masing-masing hyperlink misalnya itu udah ada tombol exit di sini gitu, atau tombol main menu back sama next. Jadi kalau mau langsung exit boleh, udah ada tombol exit di masing-masing laman ya. Kayak di sini ada exit kan. Terus kalau kita ke main menu lagi, kita langsung mus deh. Nah, udah ada exit juga. Jadi kalau misalnya kita udah selesai nih sama pembahasannya, kita boleh langsung exit. Nah, exitnya itu nggak langsung keluar dari PPT ya, jadi masih ada dalam PPT. Dan kalau mau back ke main menu bisa ditekan lingkaran. Tapi kalau mau selesai ya udah tinggal di klik ESC di sini atau escape. Selesai.
Baiklah, tadi penjelasan dari saya mengenai PowerPoint interaktif menggunakan hyperlink, tentang lingkaran, juga bagaimana membuat hyperlink dalam PowerPoint. Jadi sekian penjelasannya. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.